Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Bagaimana kehadiran kalian hari ini? Apakah seluruhnya hadir? Satu orang nggak hadir ya? Oh ya, Jian Saipana keadaan sakit. Baik. Jadi sebelum kita mulai materi kita, pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Kepada ketua kelas, mohon dipimpin kelasnya sebelum kita masuk ke pembelajaran. Silakan. Bersiap, doa Oke, baik. Sebelum kita mulai ini, kalian sudah belajar di rumah? Sudah mengulang materi di rumah? Kalau sudah, alhamdulillah, kita sekarang memulai pembelajaran kita, yaitu tentang dimensi 3. Pernahkah kalian melihat bangun ruang? Pernah? Coba Yadul, bangun ruang itu seperti apa? Bangun ruang kelas, ya kan? Bangun ruang kubus, ya kan? Itu kan bangun ruang ya. Oke. Pada bangun ruang itu apa-apa saja yang ada pada bangun ruang? Ya. Ya. Dan terdapat 8 sudut. Ya, betul. Jadi ada 8 sudut dan ada 12 sisi. Baik. Anak-anak sekalian, dalam kehidupan sehari-hari tentunya banyak kita mempelajari tentang dimensi 3 ini. Ya, tentang mengukur, tentang ngapain jarak. Baik. Perhatikan ada slide yang akan Bapak tampilkan. Nah, ini adalah salah satu ya gambar ya bangun ruang ya kubus. Nah, selanjutnya di sini tentu kalian paham apa itu jarak ya kan, jarak titik A ke titik B seperti itu ya. Nanti kita akan mengukur ya baik dengan cara Pitagoras atau dengan pengukuran diameter. Baik, coba kalian lihat ada contoh di sini, ya. Contoh soal. Nampak ya? Jelas ya? Nah, coba kalian simak dulu contoh soal ini. Seorang teknisi listrik akan mengerjakan instalasi lampu pada sebuah kamar. Kamar itu berbentuk balok dengan panjang, lebar, tinggi, yaitu 5 meter, 6 meter, dan 3 meter. Rencananya, lampu akan dipasang tepat pada pusat bilangan 5 menit dan setelah akan dipasang tepat di tengah salah satu dinding kamar. Jarak terpendek yang mungkin dari saklar ke lampu pada orang. Nah, ini pertanyaannya adalah berapa jarak terpendek? Karena seorang instalasi listrik mau
membuat lampu di ruangan. Jadi cahaya lampu yang di tengah itu sama saklar, mana jarak yang paling terpendek, seperti itu. Nah, jaraknya kita belum ketahui. Jadi kita dengan menghitung dengan menggunakan rumus Pitagoras. Nah, simak, ada ini jawaban di power kita ini, di slide kita ini. Lampu pada sebuah kamar. Kamar itu mata kepala yang ukurannya usia 5 meter, kemudian lebarnya 6 meter, tingginya 3 meter. Rencananya lampu akan dipasang tepat pada pusat bidang langit-langit dan saklar akan dipasang tepat di tengah salah satu dindingnya. Jadi kalau kita gambarkan di sini ada lampunya yang warna merah itu, kemudian akan dipasang tepat pada kemudian ini sama di salah satu dindingnya. Jadi ini yang ada kamarnya bagian depan merupakan ruangan kecil. Jadi kita ambil dari posisi yang sebelah. Ini kamarnya menggunakan angka putih, ukurannya dari 3 di tengah-tengah berisi ada 3/2 dan di sini adalah jaraknya 5/2. Sedangkan kalau kita posisi depan atau belakang, jadi jauhnya ini akan di posisi ketika tetap 3/2, tetapi yang posisi kirinya tambah lagi 2 menjadi 3. Berarti jarak yang paling dekat adalah yang kita sebutkan di sini tidak bisa ada di tempat ini. Berarti jarak yang terdekat yang mungkin dari sama lampunya berarti adalah ini. Jadi saya keluarkan bidangnya ini yang kita mau hitung. Maka panjang X-nya adalah dari 5/2 kuadrat ditambah 3/2 kuadrat. Ya, kita keluarkan setengahnya berarti sudah melakukan kerja ditambah 3. Jangan dilelek bana, Deko. Ranci. Oke, nah di situ videonya memang agak terlalu kecil kalian lihat ya kan. Nah, jadi nggak apa-apa, yang penjelasan dari suaranya sudah nampak. Nah, jadi jarak dari titik yang paling terdekat di situ adalah 1/2 akar 34. Berarti nanti kita menggunakan yang namanya rumus Pitagoras. Siapa tahu apa itu rumus Pitagoras? Siapa yang masih ingat rumus Pitagoras? Siapa yang tahu? Itu ada di LKPD kita, ada rumus Pitagoras. Ya, AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah CB. Iya, baik. Nah, jadi untuk membangun atau jarak, ya, mengukur jarak ini, kalian terlebih dahulu harus menggunakan rumus Pitagoras tersebut. Ya, kalau enggak nanti kalian kesusahan menjawabnya. Nah, ini perhatikan. Jelas nih ya, perhatikan. Nah, ini. Nampak nih ya? A ke B berapa? 5. A ke B? 5. B ke C? 4. Yang ditanya di situ adalah A ke C. Ya, A ke C, garis A ke C. Berapa garis A ke C? Belum tahu. Jadi kita menggunakan rumus Pitagoras. Nah, itu rumus Pitagorasnya adalah ya. Iya. Nah, untuk nilai AB berapa? 5. Untuk nilai BC 4. Berarti nanti di situ kan ada pangkat 2. Jadinya 5
5 kali 5. Terus? 4 kali 5. Ya. Ntar kita jawab ya. Kita isi kolomnya di sini adalah berapa? 5. Ya. Untuk BC berapa? 4. Terus lanjut. 25 tambah 16. Lanjut. Berapa? 25 tambah 16. 41. Nah, di sini akar berapa? 41/16. Akar 40 Baik, akar 41. Baik, akar 41. Akar 41 itu bisa enggak diakarkan? Nggak bisa ya. Akar 41 itu nggak bisa diakarkan. Habis dia. Berarti jarak A ke C itu berapa? Akar 41. Akar 41. Baik, itu masih dalam bentuk akar ya. 41 itu masih dalam bentuk akar. Dia nggak bisa dibuat menjadi bilangan rasional. Dia masih bilangan irasional. Baik. Di LKPD kalian itu, nah, LKPD siapa kelompok 1 nih? Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Coba masing-masing kalian baca tujuan dari pembelajaran di LKPD tersebut. Kelompok 1, Hari. Ya. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menjelaskan proses jarak titik ke titik dalam ruang dengan benar jika diberikan masalah yang berkaitan dengan jarak titik ke titik dalam ruang. 2. Peserta didik dapat menghitung jarak titik ke titik dalam ruang dengan benar jika diberikan suatu angka atau deskripsi suatu bangun ruang sisi datar. Dan 3. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan benar jika diberikan masalah yang berkaitan dengan jarak titik ke titik dalam ruang. Baik. Selanjutnya ada di situ petunjuk pengisian. Syahrini, coba dibaca. 1. Bacalah doa terlebih dahulu. 2. Bacalah LKPD dengan teman, kemudian diskusikan dengan teman sekelompokmu permasalahan yang ada di dalam LKPD. 3. Tanyakan kepada guru apabila kalian mengalami kesulitan atau ada yang kurang jelas dalam mengerjakan LKPD. Yang keempat, waktu mengerjakan LKPD itu 30 menit. Baik. Nah, LKPD itu harus kalian selesaikan dalam waktu 30 menit. Mana LKPD kalian tadi naik? Ini ya, pada masalah yang pertama. Di sini tentunya pada gambar ini kalian harus bisa menyelesaikan. Pada kolom yang kedua itu, coba kalian lihat. Pada kolom kedua diketahui panjangnya berapa, ya kan? Buka halamannya, Nak. Baik, buka halamannya. Pada kolom yang kedua di bawah itu ada kolom berapa panjangnya, berapa lebar, berapa tingginya. Habis itu yang ingin kalian diskusikan, yang mau kalian tanyakan pada gambar ilustrasi soal tersebut, kalian tuangkan. Ya, kalian tulis di LKPD itu apa pertanyaan yang cocok dari soal pada gambar itu. Kalian simak soalnya sedetail mungkin, model mana cerita dari soal tersebut. Nah, silakan kelompok 1 nanti diperiksa apakah benar dari jawaban yang ada pada soal tersebut, dan juga kelompok kedua, ya, kelompok 2 harus bisa memberikan sebuah pertanyaan, ya, pertanyaan yang sesuai masalah apa yang ada di dalam soal tersebut. Nah, coba dalam waktu 30 menit ini kalian harus bisa
memecahkan masalah. Karena kita di sini ada dua masalah pada LKPD ini, ada dua masalah. Masalah pertama mengenai tentang sebuah bangunan yang ada di gambar tersebut. Terus nanti masalah yang kedua adalah tentang ini, masalah yang kedua. Mana ini? Masalah yang kedua tentang gambar dimensi 3. Ya, ada gambar ABCD. Nah, silakan. Masing-masing kelompok sudah bisa membuat pertanyaan. Ya. Buat pertanyaan pada kolom yang kedua tersebut. Silakan. Kalau misalnya kalian ada kesulitan dalam bahasa, boleh ditanyakan, atau pertanyaan atau soal yang ada di LKPD itu agak sulit kalian menalarnya, ya kalian tanyakan. Ya, apa? Tunjuk tangan aja, nak. Ya. Ini dibuat pertanyaan di sini. Ya, jadi kalian simaklah soal ini. Kalau di sini kan sebuah ruangan berukuran panjang 8 meter, lebarnya 6 meter, dan tingginya berapa? Tingginya 4. Nah, dari masalah soal ini, coba kalian buat sebuah pertanyaan dalam masalah ini. Nah, dengan temannya yang satu dan yang lain anggotanya, nanti kalian buat sebuah pertanyaan. Iya. Ya belum. Nanti yang lain belum lagi siap, supaya kalau seluruhnya ada siap, baru nanti kalian buat sebuah argumen ataupun pertanyaan dari penjelasan soal tersebut. Ya. Macam mana, kira-kira ada masalah nggak? Ada kesulitan nggak? Tidak ya. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, ini aja lah dipakai. Baik, bagaimana kelompok 2? Sudah, ada siap ya? Oke, baik. Kelompok 2 ada siap. Kelompok 1? Sudah siap ya? Coba tengok. Oh. Kalau bisa pertanyaannya jangan simpel, agak sedikit berbobot ya, agak ada pendetailannya tentang masalah ini. Boleh. Ya, kalian lihat gambarnya. Gambarnya itu coba kalian lihat benar-benar. Ya. Ini kelompok 4 sudah? Belum? Oh, belum. Nah, dipercepat ya. Ini kelompok 3? Sudah, mana? Coba dulu. Nah, mantap sekali. Ini kelompok 1 lah dulu, diperbaikilah dulu bahasa pertanyaannya nih. Ya diperbaiki bahasa pertanyaannya. Kalau apa, nanti kita sharing kelompok 1. Kelompok 1 menanyakan kepada kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya, kelompok 1 itu pertanyaannya, kelompok 3 harus bisa menjawab. Ya, pertanyaan dari kelompok 1 kalian harus bisa menjawab. Ya, kelompok 3, kalian kelompok 3, kelompok 1 bertanya, kalian harus bisa menjawab kelompok dari kelompok 1 ini. Baik, dibuat dulu di sele-sele boleh. Nanti baru dimasukkan di LKPD-nya. Ya. Nah, sebelum kalian membuat pertanyaan, panjang dari apa tuh? Gambar itu berapa dari soal itu? 8 meter ya panjangnya. Untuk lebar 6 meter. Untuk tingginya? Oke, sudah tertuang ya di LKPD-nya. Nanti kalian tinggal menjawab atau membuat pertanyaan. Oke, anak-anak sekalian. Oke, kelompok 4 udah selesai.
Kelompok 4. Udah dapat. Sudah selesai kelompok 4. Di reject aja dulu. Kok nggak diangkat aja, Jo? Kalau udah angkat aja, Jo. Angkat aja, kecaan lagi masuk aja. Itulah minta tolong Bapak dulu karena Bapak rekam itu dikirim ke Jakarta Bikona ke Mendikbud. Habis itu dosen pun ada juga di situ. Jangan dulu main HP. Tolonglah. Kenal Bapak ingat kan. Oke.